Kita akan belajar lebih tepat waktu ya. Memulai seberapa yang hadir, kita juga akan nanti selesai juga tepat waktu. Baik, kita akan segera mulai dengan bab yang kita bahas kemarin, bab yang 4 tentang pertemuan rohani. Kita sudah membahas tentang menanam dan menyiram di hari Rabu kemarin. Siapakah yang menanam? Apolos. Yang menyiram, yang menanam Paulus, yang menyiram Apolos, tapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Yang terpenting bukanlah yang menanam dan yang menyiram atau siapapun yang memberikan eh, firman yang baik, tapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Dan yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, mereka adalah pengerja-pengerja Tuhan. Masing-masing akan menerima reward sesuai dengan kapasitas mereka dalam Tuhan. Perhatikan soal kapasitas, bahwa setiap orang bisa saja berbeda. Ya, kalau yang satu karunia melayani, yang satu lagi karunia mengajar, hendaklah masing-masing mempunyai semuanya itu dan tetap dibangun di dalam kasih Tuhan. Maka kita juga pada hari Tuhan akan mendapatkan rewardnya, upahnya sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Sekarang kita akan bahas mengenai 3 macam buah. Sub yang keempat. Lukas 3 ayat 8. Yohanes Pembaptis berseru agar orang bertobat dan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Setiap orang yang bertobat mesti menghasilkan buah-buah pertobatan. Jadi pertobat itu cirinya orang bertobat ada buah-buah yang sesuai dengan pertobatan yang ia lakukan. Dalam Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Menurut Anda, buah macam apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dari ayat ini? Jadi dalam proses dan menumbuhkan buah-buah, ya, bagaimana kemudian yang terjadi? Lihat ini. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Kita mungkin berpikir bahwa kita bisa berbuah lebat dengan setiap apapun yang kita dapatkan dari Tuhan. Jangan sampai kita berpikir begini ya. Saya mendapatkan urapan dari Tuhan untuk uh, saya mengerjakan apapun yang saya sanggup lakukan. Okay? Dan saya mendapatkan mandat dari Tuhan untuk melakukannya. Mandat ya. Tetapi dalam prosesnya setiap orang yang dapat mandat seperti itu, lihat ini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Seseorang yang dapat mandat itu mesti tinggal dalam Tuhan. Satu ya, orang yang dapat mandat panggilan dari Tuhan itu mesti tinggal dalam Tuhan. Dan yang keduanya adalah sama-sama penting, firman Tuhan tinggal dalam setiap orang yang punya mandat dari Tuhan itu. Artinya apa? Dapat satu kekuatan, dapat satu selain perintah, komando, dapat satu penyertaan dari Tuhan. Tidak berjalan sendiri. Maka kemudian ini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja yang ada dalam Tuhan. Minta apa saja yang ketika firman Tuhan tinggal dalam diri kita. Artinya minta apa saja bukan berarti apa yang sekendak hati kita bisa minta. Kita minta diberkati sama Tuhan. Kita minta kemudian dilegalkan oleh Tuhan apapun yang kita kerjakan. Diberkati oleh Tuhan apapun yang kita kerjakan. Itu sama sekali keliru. Seperti itu. Hendaklah kita minta apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan terlebih dulu dan oleh firman-Nya. Karena kita kalau tinggal dalam Tuhan gak mungkin minta apa saja sesuai dengan apa yang kita harapkan dan inginkan. Maka kemudian kita akan menerimanya. Menerima apa? Menerima yang firman dulu telah tanam dalam diri kita. Kan ini menyangkut soal berbuah lebat ya. Kalau yang ditanamkan lebih dulu oleh Allah, maka ia akan mengerjakan dengan sendirinya dalam diri kita. Dan kita hanyalah sebagai satu pengerja yang mengerjakan bagian-bagian kita. Nah, bagian-bagian kita apa? Menumbuhkan buah-buah itu sendiri bersama-sama dengan Tuhan.
Ada 3 buah yang akan kita bahas. Yang pertama, kita menemukan apa dalam perjalanan yang karib dengan Tuhan? Yang pertama adalah kita menemukan buah pelayanan. Dalam buah pelayanan itu apa yang kemudian dihasilkan? Memenangkan jiwa-jiwa baru. Ini dalam Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Lalu kemudian yang berikutnya Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Silakan dibaca oleh Bu Levina. Bu Levina ada? Tes, tes. Mungkin suaranya nggak masuk mikrofonnya. Nggak. Salah, Ya? gambarnya pending. Oh, pending. Oke, kalau gitu apakah ada Bu Nur Haida? Galatia 5, 22, 23. Kalau gitu, Ibu Dina ada? Ada Pak, Nah, terima kasih Bu Dina, silakan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, terima kasih Bu Dina. Jadi ada 3 buah pertobatan. Yang pertama, yang kedua adanya buah pelayanan, dan yang ketiga adanya buah roh. Ini tanda bahwa kita menghasilkan pekerjaan bersama-sama dengan Allah atau Tuhan Yesus dalam diri kita. Bentar. Oke. Ya. Nah, kalau yang tadi kita baca ya dalam Galatia 5 22 23 yang Bu Dina baca tadi, buah roh ialah kasih, sukacita dan seterusnya. Artinya buah roh ini yang mengerjakannya apa? Siapa yang mengerjakannya? Yang mengerjakannya adalah Allah dalam diri kita yang telah menanamkan benih ilahinya dalam diri kita. Benih ilahinya yaitu adalah Kristus. Dan kalau Kristus itu menjadi hidup, kita tinggal dalam Kristus dan firman Kristus itu menjelma menjadi satu perbuatan, pengajaran, isi hati, pikiran dalam diri kita, maka kita kemudian menghadirkan pribadi Kristus. Ciri bahwa kita menghadirkan pribadi Kristus itu adanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya apa? Kalau kita seorang yang memunculkan buah roh, itu adalah tanda hadirnya Kristus dalam diri kita. Kita tidak dengan sendirinya mempunyai kasih. Dengan kekuatan yang kita punya itu terbatas. Kita tidak sendirinya mempunyai sukacita karena apa yang kita punyai terbatas. Kita tidak sendirinya dengan setiap kekuatan kita timbul damai sejahtera karena kita pun mempunyai keterbatasan dalam segala sesuatu. Orang yang kesabarannya luar biasa, orang yang kemurahannya luar biasa, baiknya luar biasa. Tidak ada satu orang pun yang dengan komplit mempunyai seluruh karakter ini secara komplit penuh sampai dengan tak ada ujungnya, sampai dengan apa namanya dibilang orang yang paling sabar sedunia, nggak ada, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Pasti kalau orang yang mempunyai sukacita ya, pasti dianya nggak mungkin mempunyai ketidaksetiaan. Orang yang mempunyai penguasaan diri luar biasa, orang yang sabar, mungkin belum tentu bisa lebih mengasihi. Artinya, semua karakter ini ada dalam diri Kristus yang ditanamkan oleh Allah dalam diri kita. Dan ini munculnya kapan? Ketika kita membiarkan Kristusnya bekerja penuh dalam diri kita, menguasai pikiran kita, tindakan dan perbuatan kita, bahkan semua yang kita rindukan untuk kita mengerjakannya, itu lebih dulu dihidupkan, dikuasai oleh pribadi Kristus. Teman-teman hari ini ada yang mendapatkan satu bentuk, wah saya kok
mempunyai satu sifat yang lama muncul lagi, Pak, nggak sabaran. Nah, bagaimana kita bisa mengerti hal ini muncul ada lagi dan ada lagi sementara kita membiarkan harusnya Roh Kudus bekerja, tapi kok sifat muncul, sifat yang lama sih muncul lagi itu kenapa, Pak, munculnya? Perlu kita sadari teman-teman hidup di muka bumi ini, di dunia ini meskipun kita sudah lahir baru, kita masih punya kemungkinan untuk berbuat dosa, kita masih punya kemungkinan untuk tidak mentaati Kristus. Dan kalau kita kemudian tidak mentaati Kristus dan berdosa, itu tandanya bahwa kita sedang tidak mempergunakan apa yang seharusnya kita terima dari Tuhan Yesus. Bahwa kesabaran, damai sejahtera, ketekunan, pengendalian diri itu bukan datangnya semuanya tiba-tiba, secara otomatis dan secara berkesinambungan terus-menerus, enggak. Tapi itu dilatih lewat berbagai keadaan demi keadaan yang justru mencengkram kita, yang justru menekan kita. Semakin kita ditekan, yang munculnya apa? Respon kitanya apa? Maka kalau yang munculnya adalah pribadi Kristus yang kemudian munculnya lewat kasih, damai sejahtera, sukacita, berarti kita lebih mengedepankan perasaan Kristus dan pikiran Kristus daripada pikiran dan perasaan kita. Jadi kesimpulannya adalah soal berbuat dosa dan soal berbuat sesuatu yang kita anggap itu menyenangkan atau yang kita anggap itu jatuh bangun dalam dosa, itu masalah bagaimana tindakan kita. Mau nggak mempergunakan fasilitas yang telah Tuhan berikan? Atau kita masih pakai perasaan dan tindakan kita yang lebih benar yang mana? Kalau kita punya Roh Kudus dalam hati kita, keberadaannya kemudian mengingatkan kita bahwa kamu sudah tidak layak lagi untuk memilih. Salam, Bu Ini. Maka yang terjadi adalah kita diberikan pilihan yang satu-satunya oleh Roh Kudus untuk merespon setiap yang kita tumbuhkan, munculkan, bahkan yang kita pikirkan. Itu adalah respon kita ketika kita dijamah oleh Roh Kudus. Kalau kita melakukannya, maka seluruh pikiran kita yang akhirnya kemudian terwujud di dalam perbuatan, itu adalah pikiran Kristus dan perbuatan Kristus. Dengan demikian kita bisa mengerti bagaimana akhirnya kita memanifestasikan Kristus dengan cara seperti itu. Kristus hidup karena kemudian kita menghidupkannya. Kristus ada karena kita membuat dirinya ada. Orang-orang di dunia ini butuh Kristus. Dan orang-orang di dunia ini memang butuh kehadiran anak-anak Allah. Dan kita butuh Kristus dan posisi anak Allah untuk melakukan semuanya itu. Dengan arahan dari Kristus saja. Karena kalau dengan datangnya dari keinginan kita, motivasi kita, ambisi kita, pasti akhirnya nanti akan, kalau tersudut, kalau kemudian kita terhimpit oleh keadaan yang memaksa kita untuk kemudian akhirnya muncul lagi kedagingan atau pikiran-pikiran atau sifat kita yang lama, berarti kita mempunyai pilihan-pilihan yang salah untuk akhirnya kita memunculkan tabiat-tabiat kita yang lama lagi. Terus menerus seperti itu. Nah, teman-teman, ada yang berhubungan dengan itu nggak hari-hari ini? Kalau saya sih nyambung banget. Karena setiap hari itu adalah pilihan, setiap saat. Ya, setiap saat itu adalah pilihan. Mau kita bersabar, maupun kita nggak bersabar, itu adalah pilihan. Nah, teman-teman di sini, ada yang pernah mengalami itu sekarang, hari ini, dan semakin kencang tekanannya. Wow. Yuk, kita sharing sekarang. Kan kita masuk ke pengajaran ya, mesti ada sharing-sharingnya loh. Jadi jangan cuma saya sharingnya terus ya. Silakan ada yang mau bagikan sesuatu, Pak. Sekarang saya lagi ngadepin semua masalah-masalah. Oh gitu ya. Bagaimana tindakan teman-teman sekalian kalau ngadepin masalah seperti itu, terutama di masalah karakter nih. Silakan. Ada yang mau bagikan sesuatu? Silakan. Ada yang mau bagikan sesuatu, atau ada yang mau memberikan satu pesan, memberikan satu bentuk pertanyaan, mungkin. Silakan. Ada? Masih belum? Belum panas? Oke, baik. Kalau belum panas, saya akan lanjutkan. Terus ya, nanti ya. Siapa tahu nanti ada bahan sharing yang bisa kita diskusikan. Berbuah lebat.
Di dalam Yohanes 15 ayat 1-8 itu tentang pokok anggur, ya. Kita udah sering baca ya, kita udah sering baca, jadi ini saya anggap teman-teman udah mengerti isinya. Dia mengumpamakan dirinya, ini dirinya, dianya besar, dirinya, ya, sebagai pokok anggur dan kita semua adalah carangnya. Dalam ayat 4. Silakan dibaca oleh Bu Yunike, ayat 4. Ada di situ, silakan. Tinggallah, Bu Yunike, ada bisa dengar suara saya kah? Iya, Oke. Pak Doni. Oh, terima kasih, silakan. Ayat 4 ya, Pak. Betul. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah Betul. Terus, berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. ya, terima kasih Bu Yunike. Iya, Pak Doni. Terima kasih. Ya, ternyata saya baru tahu di Jakarta, di Bekasi dan Cibubur tuh ada dua Ibu Yunike ya, yang satu Ibu Yunike Murni, satu lagi Ibu Yunike Elizabeth. Ya, saya baru tahu ya. Terima kasih atas infonya. Nah, tinggallah di dalam aku. Dan dua syarat ini mesti terpenuhi ya. Tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi ini ada dua hal. Ada dua hal yang perlu kita harus harus mengerti. Tuhan Yesus minta sama kita tinggal dalam Tuhan dan biarkan Tuhan tinggal dalam diri kita. Mengapa? Dua kondisi ini mesti bersyarat, mesti ada dalam diri kita. Karena hubungan dalam Tuhan itu juga adalah soal berjalan karib dengan Tuhan. Kita tidak bisa hanya jalan sendirian dengan kuasa Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan dengan hidupnya yang memenuhi diri kita. Demikian pula Tuhan membutuhkan kita. Ini yang terjadi. Tuhan memang membutuhkan kita untuk berjalan karib dengan kita. Artinya, dia sedang membagikan apa yang ia punya. Bukan cuma soal berkat, bukan cuma kuasa, tapi kerinduan dan kasihnya. Oke, jelas ya? Nah, mari kita lihat ini. Sebentar. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ranting ini mesti berbuah jika ia tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Artinya kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita pasti berbuah. Kenapa? Kita mendapatkan sumber kehidupan dan setiap proses berbuahnya datangnya dari Tuhan. Oke, jelas? Nah sekarang ini kan panggilan berbuah ya. Apa akibatnya bagi ranting yang tidak berbuah? Jadi kalau kita sekarang jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja, yang penting baca Alkitab sendiri ya, yang penting berdoa sendiri ya, yang penting berbuat baik sendiri, nggak mau ngajar saya apa, gini-gini aja lah gitu ya. Lihat ini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi panggilan berbuah ini datangnya dari Tuhan. Kenapa? Ia ingin agar kita memperoleh hidupnya secara penuh. Ya sebentar, ini ada yang ribut-ributnya apa?
Halo, ada Pak Doni. Sinyalku kayak yang jelek. Enggak loh, Bu Enrique. Pak Doni lagi keluar sebentar. Oh, kirain cuaca nggak bagus, Bu. Enggak. Gak tahu. Gak tahu. Ini Masalah itu lagi ya? bukan, ini kayaknya ada cap gomeh. Kata Hah? kata Bu Sylvie itu cap gomeh katanya. Iya, Pawai Pak cap Doni. gomeh. Iya bener ya? Iya, ini Pak. Itu apa kayak ada bel yang di kontang-kontang gitu loh. Iya. Waduh, ribut sekali loh itu. Oke, mari kita lihat. Saya sebesarkan aja volumenya. Oke. Jadi kita adalah anak-anak Allah yang sedang berbuah. Oleh karena pimpinan Kristus. Mengapa? Karena kita tinggal dalam kehidupannya. Dan hidup Kristus itu melimpah senantiasa agar kita berbuah. Dan semakin berbuah, ya, dipotongnya, dibersihkannya dalam diri kita itu, dalam hidup kita itu, dibersihkannya. Yang mana yang dibersihkan? Hidup kitanya, agar kita tidak muncul lagi siapa? Tabiat yang lama, sifat yang lama, karakter yang lama, watak yang lama. Meskipun tapaknya itu baik, tapi bagi Tuhan yang ada sumber hidup kita, mengapa ia potong dan ia kemudian pangkas yang ada dalam diri kita? Agar hidupnya saja yang kemudian termanifestasi, bukan hidup kita lagi. Kita mesti sediakan diri kita dalam kapasitas yang lebih besar lagi hidup Kristusnya, agar kita benar-benar akhirnya tenggelam dalam keberadaan Kristus yang melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Ya teman-teman, itu jadi panggilan buat kita sekarang hari-hari ini. Ya, terusin. Nah, bagaimana caranya agar kita berbuah banyak? Ini sekarang caranya bagaimana agar berbuah banyak ya? Dalam konteks ini yang Tuhan inginkan. Ternyata di ayat yang kelima, tinggal dalamnya. Dan dia dalam diri kita. Tinggal di dalam Kristus dan dia, Kristus, tinggal dalam kita. Nah, apakah itu mudah? Ya, sekali lagi saya katakan, ini adalah hal yang sangat simpel sebenarnya. Tetapi kalau itu munculnya dari ego, munculnya dari kemudian kita yang ingin lebih banyak berkiprah, kita yang ingin lebih dipentingkan perasaan kita, pikiran kita, persepsi kita, maka terjadinya ada dualisme kehidupan. Hidup kitanya yang masih ingin diperlihatkan, hidup kitanya yang masih ingin menerima begitu banyak kenikmatan, atau kita ingin lebih banyak diperhatikan, bahkan oleh Tuhan sendiri. Tapi kerugiannya adalah hidup Kristus yang berlimpah-limpah itu tidak kunjung termanifestasi. Makanya seringkali rencana Tuhan mandek dalam hidup kita. Apa sih rencana Tuhan? Saya mesti membuat kita bisa mengerti semuanya ini, bahwa rencana Tuhan itu yang paling sempurna. Kalau kita masih ngotot pada rencana kita, berarti rencana Tuhan terhenti dalam hidup kita. Bukan hilang, terhenti. Dipending. Makanya seringkali ada kemudian hal-hal yang indah yang terpending. Kenapa? Karena kitanya mungkin ngotot terlalu maksain rencana kita yang harus digenapi terlebih dulu. Maka kemudian terpendinglah rencana Tuhan.
Padahal rencananya pasti baik. Nggak mungkin rencananya sederhana. Rencananya pasti baik. Karena sebetulnya bila kemudian kita memiliki satu keinginan hanya untuk mementingkan kepentingan sorga saja, yang terjadi adalah kalau kita kemudian mengedepankan hidup Kristus pasti berbuah lebat. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Artinya apa? Allah Bapa juga semakin bermanifestasi dalam hidup kita. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-murid. Jadi Bapa dipermuliakan itu bukan berarti kitanya menjadi penyembah Allah saja, tapi benar-benar Bapa itu termanifestasi juga dalam tubuh jasmaniah kita. Dan dengan begitu maka dengan adanya manifestasi Bapa dalam diri kita, kita akan semakin banyak leluasa dipakai sama kerajaan Allah untuk berbuah banyak dan menuai jiwa-jiwa. Bukan jiwa-jiwa yang terhilang, tapi jiwa-jiwa yang kelak sepenuh Allah dalam diri kita. Oke, seperti Allah dalam diri kita. Mereka juga mengenal Allah, mereka mengenal Kristus, mereka mengenal kasih Roh Kudus, hingga mereka bisa mengerti bahwa apa itu artinya tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam diri kita. Sampai sini Bapak Ibu sekalian teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan. Selamat sore Pak Jeff, selamat malam mungkin sekarang ya di Ambon. Selamat malam Pak Jeff, selamat bergabung. Juga Ibu Sinar dan Ibu Martamida. Selamat Pak, selamat malam Pak Jeff. Selamat malam, Pak. Malam, oke. Apakah ada pertanyaan teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Oke, Bu Levina silakan. Iya Pak, makasih Pak. Makasih juga. Ini tentang ranting yang tidak berbuah. Ya, betul. Terkadang orang sudah bertobat, sudah melayani, terus mereka merasa sudah berbuah, maksudnya sudah melayani gitu. Ya. Tapi setelah dapat masalah, dipikirnya kan di sini dibilang setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Ya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Betul. Tapi kebanyakan orang itu komplain gitu. Ya. Komplain dengan adanya proses Tuhan. Sudah melayani, sudah memberikan waktu banyak untuk Tuhan. Tapi kan di sini kan dibilang tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Nah ini kan bagaimana Pak? Maksudnya apakah orang itu sudah lebih dewasa dalam memahami dirinya sekarang? Karena kan sudah melayani, sudah bertobat. Tapi di dalam mengiring Tuhan itu motivasinya orang itu apakah bukan mengejar pribadi Tuhan untuk semakin tinggal di dalam Tuhan, tapi mempunyai motivasi yang lain sehingga di dalam melayani itu jenuh gitu Pak. Dia merasa jenuh. Merasa jenuh terus ada mengeluh gitu. Seperti itu tuh bagaimana Pak? Saya kadang-kadang kalau lihat begitu tuh saya bilang heran juga ini orang tinggal di dalam Tuhan atau belum? Itu Pak pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Ada yang mau coba jawab? Nah, apa ini maksudnya? Tadi kita baru ngobrol nih sama Denis ya. Denis ngobrol sama saya tadi sore barusan ya. 10 menit yang lalu kira-kira atau berapa? Setengah jam yang lalu. Nah, silakan. Sudah songkong begini. Denis mau bagian apa? Silakan. Den. Silakan Denis cerita kalau mau. Kalau mau, tapi itu udah diem-diem prolog kan? Iya, memang udah diplot begitulah kamu ini ya. Silakan.
Silakan Denis. Oke, kalau Bu Levina tanya yang seperti tadi, kenapa ada orang-orang yang ngerasa jenuh dengan pelayanan? Ada orang-orang yang ngerasa lelah dengan pelayanan. Baru saya sama Pak Doni bahas. Nah, saya akan kasih tahu. Ini background-nya dulu nih. Kemarin di Bandung ada pelayanan teens. Dari gereja CCC. Pak Yosia kan bikin gereja namanya gereja CCC ya. Saya tergabung dalam komunitas teensnya dan kemarin baru mengundang tamu. Namanya tuh Kak Medi dan ya dia bicara tentang hati ke saya. Dan di akhir sesi khotbahnya dia ya ada sesi pelayanan kelepasan. Dan ketika pelayanan kelepasan saya dan teman saya dia bilang siapa yang mau mengalami perubahan dalam kehidupannya atau ada yang mau diubah, ada yang mau bertobat ya taruh tangan kiri di dada dan angkat tangan kanan. Ketika saya lakukan itu Roh Kudus sontak ngomong ke saya. Lepaskan semua tekanan, lepaskan semua beban yang menekan kamu. Beban di sini dalam artian saya sudah pernah bilang ke Bapak Ibu semua yang mungkin hadir di sini. Mungkin kalian merasa, oh baru umur segini, kok bisa ya kayak gitu? Kok bisa kayak gitu? Sebenarnya ya kayak itu tuh menekan saya secara tidak langsung. Ya. Karena dalam konotasi, oke, saya diajarkan Pak Dodi benar di umur 4 tahun. Dan literally saya sudah secara harafiahnya saya benar-benar sudah belajar selama 13 tahun. Dan umur saya baru 17 tahun. Ketika saya sudah belajar dari umur segitu, berarti saya harus sudah mengalami apa yang anak-anak lain belum alami pada masa ini. Sebagai contoh mudah, ketika anak-anak lain bisa, saya sering membandingkan diri saya dengan anak-anak lain pada umur 4 tahun. Anak-anak lain bisa pergi ke tempat game atau bisa disebut arcade atau makan es krim atau jalan-jalan beli mainan apapun itu, nonton film kartun. Saya nggak bisa melakukan itu. Saya tetap menikmati masa kecil saya, ya, tapi tidak sepenuhnya. Karena saya sadar ketika saya tambah besar bahwa saya harus menjalani sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab to do excellent. Harus melakukan yang terbaik dimanapun saya berada. Maupun itu di sekolah, di lingkungan, ketemu orang asing, di pelayanan bersama Pak Doni di RTM Bandung, ya ketemu saudara-saudara yang di RTM Bandung juga saya harus bersikap ramah, bersikap baik, menunjukkan bahwa menunjukkan apa yang terbaik dari attitude saya. Di sekolah bukan nilai saya, setidaknya saya menjadi teladan bagi orang lain di antara teman-teman saya. Di tempat saya beraktivitas. Saya harus melakukan excellency itu. Dan kalau Bu Levina nanya kenapa ada orang yang bisa capek, bukan karena orangnya tidak mampu, tapi karena saya rasakan ini sendiri, saya bisa bercerita, tekanannya itu beda. Terdapat sebuah tuntutan tertentu. Terdapat sebuah tanggung jawab tertentu. Yang saya pikul lebih besar daripada anak-anak lainnya. Ketika anak-anak lain bisa menikmati ini dan ya hidup literally bener-bener kayak anak kecil gitu. Ngapain aja. Saya tiap hari Rabu, tiap minggunya harus pemuridan. Pemahaman saya diharapkan lebih baik, lebih tinggi, lebih dewasa dari yang lainnya. Kadang-kadang tuntutan itu tuh Pak Doni tahu, itu menekan saya. Karena saya merasa, dan memang saya lebih tua dibandingin
anak-anak di teens yang lainnya, di komunitas remaja saya yang lainnya. Saya yang sudah lebih dewasa, saya harus menunjukkan bahwa saya benar. Saya dari sikap saya, dari perilaku saya, dari tutur kata saya harus melakukan saya harus menjadi contoh yang baik buat mereka. Atau paling tidak menjadi kakak yang mendukung, kakak rohani yang mendukung. Dalam arti memberikan support atau lain-lain. Saya harus memberikan itu kepada mereka. Jadi itu menekan saya. Karena tekanan itu yang saya maksudkan adalah saya harus selalu excellent, saya harus selalu berlaku baik. Dan terkadang itu menekan saya. Dan apa yang maksud Roh Kudus melepaskan bebannya, itu beban, memang tanggung jawab saya lebih banyak daripada anak remaja pada umumnya, iya. Tapi Roh Kudus berkata kepada saya bahwa kamu jangan anggap itu adalah sebuah beban. Itu memang tanggung jawabmu, iya, tapi aku tidak ingin menjadi hal tersebut menjadi sebuah beban. Dan di situ saya nangis. Karena saya tahu bahwa memang tanggung jawab saya sudah seperti Pak Doni, tanggung jawab untuk menunjukkan apa yang benar, menuntun kepada arah yang benar. Saya tahu tanggung jawab saya harus diterima dalam umur saya yang jauh lebih kecil dari Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini. Makanya itu menekan saya, terutama di sekolah dalam keadaan yang negatif. Saya harus setidaknya mencoba menunjukkan atau bersikap yang lain, yaitu bersikap positif. Ketika orang menghina saya tidak mungkin menghina balik. Saya harus seperti dituntut untuk bersikap demikian, sehingga karena tekanan itu terkadang sangat besar, saya tidak mengetahui emosi saya sendiri. Bahkan saya tidak tahu harus merasa apa. Dan Roh Kudus bilang, lepaskan. Karena aku tidak mau engkau merasa tertuntut, merasa terbeban. Tanggung jawab memang itu yang harus engkau pikul, tapi bukan beban yang berlebihan itu. Izinkan saya men-share satu video yang diberikan Pak Doni kepada saya. Baru saja Pak Doni share tadi. Iya, silakan. Kamu nanti yang mengartikannya ya? Ya deh. Aku udah jadi co-host ya? Udah. Oh iya, udah. Screen. Start now. Sebentar. Oh. Itu ada. Stop screen. Maksud dari video tadi di atas ya sangat menggambarkan situasi saya. Saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kuk itu kan berpasangan. Di Alkitab tertulis bahwa hewan yang
sudah lebih tua itu mengajarkan hewan yang lebih muda umurnya. Dan berjalan berpasangan membajak ladang. Nah, anggap kita semua yang di ruangan ini adalah di satu sisi dari cook tersebut, the yoke. Ada dua sisi. Sisi yang ditanggung itu. Sisi yang lebih berat dan sisi yang lebih ringan. Dalam keadaan saya seringkali memposisikan diri ke sisi cook yang lebih berat. Saya tidak membiarkan Tuhan yang mengambil bagian cook yang lebih berat itu. Tapi saya membiarkan diri saya sendiri mengambil bagian cook yang lebih berat itu. Sehingga ketika tekanan terlalu besar, saya tidak mengeluh, tapi dalam artian saya kelelahan secara sangat luar biasa karena saya harus menghadapi sebuah tekanan yang berulang-ulang. Dan tekanan itu akan selalu bertambah seiring berjalannya waktu. Dan ketika Roh Kudus menyuruh saya untuk melepaskan beban itu, maka terjadi keringanan yang sangat besar. Karena saya menganggap tanggung jawab saya itu memang tanggung jawab saya, tapi beban yang berlebih dari tanggung jawab saya itu telah ditanggung oleh Dia. Saya kembali kepada sisi yoke atau cook yang seharusnya saya pikul. Saya memikul bagian saya dan tidak melakukan yang sebaliknya. Saya memikul karena kurang lebih selama 13 tahun saya memikul bagian dia secara tanpa sadar. Yaitu memikul bagian yang lebih berat. Sehingga ya, tekanan emosi, tekanan beban itu, tekanan tanggung jawab. Dan semua tekanan-tekanan ini saya yang harus tanggung. Dan selain tekanan itu, saya ditekan di bawah sebuah kata harus. Sebuah kata must. Semua yang berkaitan dengan tanda kutip harus itu adalah hukum Taurat. Bapak kita tidak ingin kita memikul tanggung jawab kita, iya. Memikul bagian kita, iya. Tapi tidak di bawah sebuah kata harus yang menghasilkan jika kita gagal melakukan yang harus itu, maka kita akan dihukum. Bapak kita tidak seperti itu. Dan saya diberikan kesadaran yang baru kemarin, bahwa saya tidak harus memikul beban yang berlebihan itu. Dan anehnya sekarang, saya berhasil menemukan apa artinya dari ayat pikul aku yang kupasang karena bebanku pun ringan. Karena sebenarnya kita hanya harus memikul tanggung jawab kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberikan kita arahan, hikmat, tuntunan. Roh Kudus juga yang memberikan kita semua itu. Justru pekerjaan kita lah bagian yang ringannya. Dia yang udah tanggung yang berat-beratnya. Ketika seorang kecapean terhadap pelayanan atau apapun itu seperti saya, izinkan saya menjabarkan dengan dua kata ini. Saya lebih suka fully understand. Benar-benar memahami sepenuhnya. Dan dengan kata devote. Kata devote adalah dalam bahasa Inggris a Christian devote. Orang-orang yang benar-benar istilahnya mengikuti dan menuruti setiap tatanan dalam agama Kristen. Mengikuti dan menuruti semua tatanannya belum tentu paham apa arti dari kesadaran penuh, the fully understand. Fully understand.
mengerti sepenuhnya itu bukan sekedar devote dalam artian yaitu patuh, menuruti, tapi paham setiap esensinya bahwa Tuhan Yesus itu telah melepaskan beban kita. Terjadi kesadaran bahwa beban kita udah ditanggung, kita hanya perlu memikul tanggung jawab kita saja. Dan kita harus memikul tanggung jawabnya juga bukan dengan keakuan, kesendirian kita, tapi Roh Kudus dan Tuhan Yesus yang bantu, yang tetap membantu kita memberikan arahan-arahan itu. Sehingga ketika kita mengerti kata not just devote, tidak hanya menjadi yang patuh, tetapi menjadi yang sepenuhnya mengerti, beban kita pun menjadi ringan. Seperti yang saya sadari. Kalau orang-orang yang kecapean itu berarti mereka merasa, oh Tuhan, saya tiap minggu ke gereja, tanpa bolong, tanpa absen. Saya telah melayani engkau dengan sepenuh hati, bla bla bla. Bla bla bla, aku telah menaati setiap hukum Taurat. Bapak nggak minta engkau devote ya. Bapak minta engkau paham betul apa arti tiap esensi yang dia berikan. Tiap pengajaran yang dia berikan. Kalau bahasa Pak Doni itu insight. Pemahaman yang baru, hal-hal yang diberikan. Bapak nggak minta engkau taat terhadap aturan, Bapak meminta engkau taat terhadap setiap apa yang dia berikan. Ngerti, bukan hanya menuruti. Orang-orang sering kecapean karena gitu. Mereka tidak melandaskan, mereka bahkan tidak menaruh atau tidak berada di bagian kuk yang harusnya mereka berada. Mereka berusaha menanggung kuk di bagian yang lebih berat. Atau mereka jalan sendiri tanpa Roh Kudus atau tanpa Tuhan Yesus. Itu sepenuhnya memberkati saya karena beban di bahu saya rasanya lepas. Dan saya mengerti bahwa itu adalah beban yang tidak harusnya saya tanggung. Terjawab nggak Bu Levin? Iya, sangat terjawab. Ya, memang yang Dini sudah jelaskan itu sangat-sangat jelas. Tapi itu kan bergantung kepada pribadi orang. Jadi, yang saya mau tanya sini, bagaimana supaya saya itu bisa, karena orang ini teman gereja, agak tertutup. Belakangan ini tidak pernah mau sama-sama, habis ibadah langsung pulang, nggak pernah sama-sama sharing apa gitu. Kan masalah dalam keluarganya itu suaminya sakit sudah lama, sudah keluar masuk rumah sakit. Dia bergumul, banyak sudah Tuhan nyatakan. Terus belakangan ini sudah melayani, sudah luar biasa, sudah bawa firman. Tapi saya lihat itu kok sepertinya seperti jenuh kah, ada ngeluh gitu dengan kondisi gereja gitu. Saya lihat gitu, saya heran gitu. Kalau mau dilihat, dia itu sudah menguasai firman gitu, menguasai Alkitab gitu. Saya bilang, fokusnya kemana gitu? Apakah hanya mengejar Tuhan untuk kesembuhan suaminya, terus melayani, jadi jenuh gitu. Kan gereja ini kan baru 2 tahun berdiri, jangan 3 tahun. Jadi pelayannya itu belum banyak, baru 1-2. Jadi kalau misalnya dia seperti begini kan tidak ada pelayan gitu. Jadi saya tuh
yang tadi Dennis terangkan tidak boleh terbeban, itu saya juga pernah alami gitu. Roh Kudus sudah sering ngomong bilang kamu tidak perlu terbeban dengan pelayanan itu. Itu bagianku gitu. Kamu ringan saja, yang penting hatimu enak saja. Jadi ya saya juga nggak mau terbeban. Apa yang bisa saya lakukan gitu. Jadi memang itu kembali lagi kepada firman yang tadi, tetap tinggal di dalam Tuhan. Apapun juga tetap tinggal dan jangan terbeban. Kan cook itu kan bukan kita sendiri yang pikul, bersama dengan Tuhan. Jadi kita itu merasa enak gitu. Menjadi maksudnya ringan gitu di dalam melayani. Begitu. Jadi saya mau tanyakan itu bagaimana untuk sharing. Kan takutnya orangnya tersinggung, mungkin merasa sudah lebih paham firman gitu. Tapi itulah ya, belum jaminan kalau orang yang sudah menguasai firman itu tidak akan bisa stabil. Iya ya Pak Doni, seperti itu. Ya, jadi kaitannya kan tadi dengan apa? Dibersihkan ya agar berbuah lebat. Ya, Dibersihkan dalam hal ini dalam segala hal dibersihkan, iya, termasuk karakter lama, tabiat lama, sifat lama, mindset yang lama, ya. Termasuk yang tadi Dinis bilang soal devout, soal religius. Ya, kita bukannya kita nggak religius ya. Kita nggak ngejar religiusnya, kita ngejar perjalanan yang karib dengan Tuhannya. Orang yang religius, kalau kita kaitannya ke religius, sepupu kita, mereka 5 kali ibadah dalam satu hari. Kita udah kalah. Pagi-pagi benar mereka udah seperti begitu. Kita udah kalah. Kita cuman berapa kali sih kita seminggu sekali. Jadi kalau misalnya ada FFG 2 kali, kalau kitanya ada komsel 3 kali seminggu. Mereka satu hari 5 kali. Kalau soal default kita udah kalah, ya kan? Tapi kalau soal kedekatan, satu hal yang bisa membuat kita dekat dengan Allah, Yesus. Nah sekarang kalau dengan caranya ternyata saya udah devout, saya udah religius, saya udah berbuat baik, kok Tuhan kok giniin saya sih? Berarti hubungannya masih jauh dari Tuhan itu. Jelas ya teman-teman. Jelas ya Bu Devina ya. Punya satu kecurigaan kepada Tuhan, berarti udah ada satu gap di antara dia dengan Tuhan. Sekarang yang kita tanyakan dalam hati kita nih, sudahkah saya percaya betul Tuhan yang ngambil alih hidup saya? Atau saya pasti punya kecurigaan pada Tuhan? Tuhan kok gini sih rencananya? Kalau ternyata kita masih begitu, nah kita dibikin bertobat hari ini ya. Kita nikmati apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Serius Pak, seperti begitu? Iya, itu hidup seorang Kristen. Diawali dari kematian Yesus dan kebangkitannya. Di kayu salib kematiannya, kebangkitannya dari maut dan kematian. Awalnya dari situ. Baru kemudian kita bisa mengerti kalau ternyata kita mempunyai satu perjalanan yang katakanlah kita pikir udah berprestasi dalam Tuhan. Tapi tidak cukup untuk kita dapat reward. Tapi Tuhan bersihkan kita agar berbuah lebat. Kalau prosesnya berbuah lebat dan tetap dibersihkan, itu untuk keuntungan siapa? Saya percaya. Dan kita semua masih percaya untuk kepentingan kita. Nah, kalau kita bertanya-tanya berarti kita masih punya apa namanya ya? Kepentingan sendiri dari Tuhan. Yang jelas agendanya ternyata berbeda dengan Tuhan. Jelas ya teman-teman. Enggak heran semuanya kemudian Tuhan bersihkan. Mengapa? Sampai kapanpun dibersihkan. Mau kita berbuah lebat, tetap dibersihkan. Kalaupun kita tidak tinggal dalam Tuhan dan apalagi nggak berbuah, pasti dipotong. Kenapa? Agar berbuah lebat, tumbuh tunas baru. Sampai dengan kita ngerti, full understanding gitu ya, seperti kata Dennis bilang. Kalau nggak ngerti juga, ya udah, potong dan dibakar ke dalam api. Kita apa namanya, bekerja juga berlandaskan waktu. Ada durasi. Tingkat pemahaman kita itu sudah paham atau belum? Kalau belum paham juga, ingat loh kita lagi ngejar waktu. Waktunya dibatasi juga. Tuhan akan datang memberikan upah kepada mereka yang mencari Dia. Nah, kalau kitanya masih kekeh dengan pendirian kita pribadi, kita
senantiasa berjalan yang berbeda dengan Tuhan. Pak, kalau gitu orangnya kalau nggak tobat-tobat bagaimana? Itu pilihannya dia. Satu-satunya yang bisa mengubahkan ya Tuhan. Ya, Dennis tadi bilang 13 tahun tuh. 13 tahun baru Tuhan ngubahin dia hari ini. Kemarin tepatnya. Kenapa? Karena untuk itulah kita dipanggil, diubahkan terus. Saya kenal Dennis kan dari umur dia 4 tahun ya. Saya tahu persis lah bagaimana pergumulan dia. Tahu persis lah pergumulan dia sampai dengan dia. Kalau sharing sama saya sering mendengarkan dia dan saya waktu di umur SD, TK, SD, SMP. Saya sering dengerin dia bicara, dia curhat, dia kemudian sering nangis juga melepaskan bebannya. Saya percaya dia sekarang menemukan satu damai sejahtera yang penuh dalam Tuhan. Karena saya melihat bagaimana dia bertumbuh. Ya, teman-teman. Jadi yang ternyata kita mesti sadari adalah ternyata yang kita pikir hari ini pun kalau kita masih bilang, oh saya kan sudah bertumbuh ya, sudah matang ya, sudah baik ya, sudah pelayanan ya, sudah belum jadi ukuran, belum. Saya berani bilang saya pun belum tentu saya menjadi dewasa rohani hari ini, belum. Toh saya perlu belajar. Toh saya masih dengerin juga orang yang berkhotbah, dengerin betul-betul apa sih maksudnya Tuhan dalam diri dia. Kemudian kita diubahkan. Bertobat itu seperti apa sih? Saya masih belajar. Jelas ya teman-teman. Jadi kalau udah bilang saya sudah tingkatan tertentu, oh silahkan saja. Itu mah urusannya dia dengan Tuhan. Tapi saya nggak mau bilang saya sendiri sudah seperti itu gitu. Enggak. Saya tetap mau belajar. Saya mau tetap dibersihkan oleh Tuhan. Agar menemukan apa? Menemukan esensi akhirnya saya berjalan karib dengan Tuhan tanpa kecurigaan sedikit pun akan rencana Tuhan. Percayakah kita rencana Tuhan? Percaya. Walaupun melewati lembah kelam sekalipun percaya. Nah, itu Pak, itu yang saya khawatirkan. Nah, itu berarti kita kita ketika dipimpin Tuhan masuk ke lembah kelam kita masih ntar dulu Tuhan, aku belum siap. Iya, Tuhan nggak akan bawa ke sana. Ke dalam berbagai kemenangan kalau kitanya belum siap. Itu boleh Vina. Mudah-mudahan terjawab ya. Iya Pak, sangat terjawab. Ya. Saya belakangan ini sangat, maksudnya apa ya, hancur gitu hati saya. Maksudnya sama Tuhan itu sering nangis belakangan ini. Karena saya kan sebentar lagi pensiun. Tanggal 1 besok ini sudah pensiun, sudah nggak kerja lagi. Jadi saya suka cita terus, nggak tahu kenapa. Pujian tuh mengalir terus. Sampai berapa hari ini tuh begitu. Jadi, tapi saya kalau lihat orang lain gitu, mereka yang sudah melayani, kalau saya merasa belum buat apa-apa buat Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya belum buat apa-apa buat Tuhan. Saya masih seperti ini, tapi saya punya kerinduan. Saya bilang, Tuhan, saya tahu, saya sadar bahwa saya itu nggak bisa apa-apa. Tapi saya rindu Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, menyenangkan Bapa. Itu kerinduan saya bilang gitu. Jadi hati saya tuh, saya hanya bilang, Tuhan penuhi hatiku dengan pujian penyembahan. Pujian penyembahan itu mengalir tidak putus-putusnya. Dari satu lagu ke satu lagu tanpa saya menghafal gitu. Jadi kalau saya lihat seperti itu rasanya rugi gitu Pak. Saya bilang, Tuhan, saya banyak pelayanan yang saya belum bisa. Roh Kudus ajar saya. Tapi saya mau memberikan apa yang saya bisa untuk Tuhan. Kalau saya lihat saya punya gembala ini kan sepupu saya, adik sepupu. Jadi saya tahu bebannya gitu. Dia sharing dengan saya. Saya bergabung dengan sepupu saya ini baru tahun 2022. Saya baru gabung. Saya bilang saya belum bisa buat apa-apa gitu. Tapi dia bersyukur, dia bilang saya bersyukur kakak gabung di saya untuk menopang pelayanan gitu. Tapi saya bilang saya belum buat apa-apa. Tapi kalau dia mau menegur orang lain, dia ini pakai saya begitu. Terus
Saya bilang, saya bilang terima kasih. Bukan kakak yang saya maksud. Itu pelayan lain gitu. Yang tadi saya udah bilang ini Pak. Dikasih pelayanan orangnya nggak masuk gereja. Jadinya saya yang ini menggantikan. Gitu. Saya sedih. Hari-hari ini banyak orang tidak mau beribadah Pak. Gereja kita tuh kosong Pak. Cuma mungkin kadang 10 orang, kadang kurang. Paling cuma keluarga saja. Jadi itu yang saya sedih sekali kalau dapat suara Roh Kudus tentang kondisi sekarang itu saya menangis Pak. Saya menangis, hati saya hancur gitu. Saya bilang Tuhan bagaimana seperti ini gitu. Jadi yang saya ingat Pak, Doni punya pemberitaan itu. Yang penting cinta saja sama Yesus. Cinta saja sama apapun yang terjadi. Jadi itu Pak, terkadang saya hanya tidak datang sama Tuhan dalam berdoa, tapi dalam duduk di kantor itu, saya cuma bilang, Tuhan Yesus, saya cinta Engkau, Tuhan Yesus, gitu-gitu aja, Pak. Tapi itu tuh nangis gitu. Jadi saya lihat kondisi sekarang seperti ini, saya sangat sedih. Saya sangat sedih dengan kondisi, jadi saya hanya bisa berdoa saja. Apa yang saya dapat pemberitaan itu, saya aplikasikan dalam saya punya hidup. Saya tunjukkan apa yang bisa saya buat di dalam pelayanan dan jemaat itu saya lakukan. Tapi saya selalu katakan Tuhan mampukan saya, berikan roh keberanian mampukan saya untuk bisa memberkati. Itu saja Pak. Terima Terima kasih. kasih Bu Levin. Ya. Ada lagi yang lain silakan. Mau bertanya boleh. Kalau teman-teman lihat di Facebook saya kan jarang di Facebook lagi ya. Tapi saya share apa yang telah terjadi di kira-kira 8 tahun yang lalu ya. 2017 yang saya ungkapkan di Facebook di FFG itu di grup yang waktu Denisnya masih masih berapa tahun tuh Denis? Kamu berapa tahun sih itu? Kirim stiker remote batu jangan Om. Ya, jangan. Kamu tuh berapa tahun sih waktu itu 2017? Masih imut-imut ya, kamu ya? Ya kurang 7 aja berarti 10. 10 tahun loh itu. 10 tahun dia udah pegang catatan tuh waktu itu. Papa mamanya juga nyatet ya. Terus ada yang punya rumah. Beliau udah pulang ke rumah bapak ya. 4 bulan yang lalu. Dengan cara yang sangat ya begitulah. Ya itu bayangin itu di rumah itu tuh kita cuma berapa orang? 3, 6 orang. 6 orang loh. Ya. Wait. Nah, potong pandemi 3 tahun. Heeh. Beres 2019. 6 orang loh Mulai itu. 2000 wait, 2011. 2011. Nah, 8 tahun iya, 6 nonstop. orang. 6 orang dan dia yang mengoperasikan ke Facebook tuh. Dennis tuh yang operasi videonya. Kalau ada komen dari Bu Levina, dari Bu Made, dari Bu Yunike tuh dia yang jawabin, ngasih tahu ke saya tuh ada komen. Dia yang ngasih tahu. Jadi dia pun juga bersama-sama dengan kami itu di dalam pertumbuhan FFG yang cikal bakal FFG ya. Kelak nanti kita saling bertemu di dalam Zoom ini dari FFG, dari Facebook ya. Zamannya Bu Levina, Bu Yunike, Bu Made, siapa lagi di sini? Bu Martamida ya, Bu Samsinar juga, Bu Dina sama Pak Jeff ya. Semuanya di Facebook semuanya nih. Bayangin dari 6 orang yang kemudian muncul di Facebook juga banyak orang, akhirnya muncullah orang-orang ini ke RTM semua, teman-teman ini ke RTM semua dan kita jadi bertemu satu dengan yang lain oleh kasih Tuhan. Ya meskipun beberapa orang saja pada awalnya, tapi Tuhan lipat gandakan loh. Jadi Almarhum ya almarhum Oma. Bu Megawati ya, Ya. Bu Megawati juga. Jadi semuanya ini Tuhan lipat gandakan. Kenapa? Karena kita tahu kita tuh kasihnya kepada Tuhan. Gitu loh, bukan motivasi pribadi masing-masing, bukan, tapi memang kasih kepada Tuhan. Ya meskipun pakai platform Facebook sekalipun, tapi Tuhan berkati itu. Gitu loh teman-teman. Jadi nggak peduli seberapa yang kita hadir deh. Yang penting kita fokusnya ke Tuhan, nanti Tuhan tumbuhkan, lipat ganda. Cuman waktunya kapan kan itu terserah Tuhan juga, tapi kitanya mau nggak tahu melaksanain semuanya gitu. Jelas ya. Ya tuh puji Tuhan semua teman-teman yang di Facebook dulu
sampai hari ini masih bergabung. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ya, Bu Yunike, Bu Levina, Bu Marta, Bu Sinar, Bu Dina, Pak Jeff, ya semua juga tuh. Lalu kemudian kenal juga sama akhirnya sama Ibu Li, sama eh, eh, apa Bu Monika juga ya, Bu Monika, kemudian Bu siapa lagi, Bu Yohana, akhirnya ya kenal semua terhubung di FFG ini. Ya puji Tuhan lah, tuh Tuhan lipat gandakan. Dan Tuhan berikan berbuah lebat. Agar teman-teman juga nanti kalau udah punya jiwa-jiwa, mulailah dengan pelayanan 1-2 orang saja. 1-2 orang didoakan, 1 orang dipergumulkan, dibawa ke Tuhan, didoakan di 2 malam ya. Kemudian orangnya sendiri yang kita doakan itu ngalamin Tuhan. Nah, teman-teman, seperti begitu contohnya ya. Itu hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukannya. Saya pun nggak bisa. Kalau sendirian nggak bisa. Hanya Tuhan Yesus, dan semua dilakukan oleh kasih Allah sendiri. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya, boleh silakan. Tidak ada pertanyaan. Saya teruskan. Terus. Nah, perbuatan baik. Kita diciptakan Allah dalam Yesus Kristus. Kita diciptakan Allah dalam kehidupan Tuhan Yesus tepatnya ya. Jadi kita semua ini dihidupkan kembali oleh kehidupan persekutuan dengan Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Namun definisi perbuatan baik itu tak serupa dengan yang dipikirkan oleh kebanyakan orang di dunia. Ayat-ayat di bawah ini akan menerangkan dengan jelas apa yang dimaksud oleh Alkitab tentang pekerjaan baik atau perbuatan baik itu. Kalau perbuatan baik banyak-banyak, kita udah kalah duluan sama orang yang kemudian udah punya uang banyak-banyak untuk menyantuni fakir miskin. Kita udah kalah banyak deh. Ya. Kita udah kalah banyak kepada dibanding orang-orang yang sudah menyantuni orang dengan beras bertonton. Udah kita udah kalah dengan mungkin. Kalau perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan yang baik dan luar biasa indah di mata Tuhan, kalau dari kuantitasnya kita udah kalah, atau bahkan dari kualitasnya kita udah kalah duluan. Mengapa? Karena mereka melakukannya lebih besar, lebih 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 dahsyat dibanding kita. Oke, tapi bukan itu kan tujuannya, bukan itu pula standarnya. Tapi yang benar adalah seperti apa? Mari kita baca Efesus 2 ayat 10. Saya minta Ibu Sinar, adakah Ibu Sinar? Tolong baca. Adakah Ibu Sinar? Tidak ada. Belum mendengar. Oke, kalau gitu Ibu Yohana ada? Tidak ada. Pak Jeff mungkin? Adakah Pak Jeff? Belum juga. Oh, udah, siap. Oke, silakan. Efesus 2 ayat 10. Tadi dulu. Lele, Denis, kenapa? Screen yang belakangnya hitam. Masa? Ini? Oh iya, Hitam. ini lagi loading. Udah, yuk. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, Nah, diciptakan dalam Kristus Yesus Yes. untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Oke, terima kasih Pak Jeff. Ini ada satu hal ya yang menggelitik kita. Kita adalah buatan Allah, handmade-nya Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk lakukan pekerjaan baik. Dia pekerjaan baik itu tanpa Yesus semuanya sia-sia, nggak ada nilainya, betul? Itu. Dan ini dia, pekerjaan baik itu dipersiapkan Allah. Pekerjaan baik itu dipersiapkan Allah. Posisi kita dalam Tuhan pun dipersiapkan Allah. Dan Allah mau kita itu hidup di dalamnya. Jelas ya teman-teman, ini kita nih ada dalam rencana Allah untuk kita hidup dalam Kristus Yesus, untuk berbuah lebat, lakukan pekerjaan baik, dan ini adalah rencana Allah. Hiduplah dalam semua rencana Allah itu. Jadi kalau perbuatan baik itu tanpa Tuhan Yesus, tanpa melibatkan Tuhan Yesus, kekuatannya bukan datang dari Tuhan Yesus, berarti kita ini tidak hidup dalam rencana Allah.
Sekali lagi ini kalau kita dibandingkan dengan orang yang berbuat baik luar biasa ya, menyantuni fakir miskin sedemikian luar biasanya. Kalau itu dibandingkan dengan mereka, kita udah kalah. Kita nggak mungkin menyamai mereka. Enggak. Tapi kalau kemudian kita masuk ke dalam rencana Allah itu, hal-hal kecil, sederhana, hanya memberi seteguk saja kepada orangku yang saudaraku yang paling hina ini, ia telah melakukannya untuk aku. Itu kata Tuhan Yesus. Hanya memberikan seteguk air yang dingin ini, yang sejuk ini. Dia telah melakukannya untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Hal sederhana yang dipersiapkan oleh Allah itu bisa menjadi hal yang besar di mata Allah. Jelas ya teman-teman? Tetapkan kita dalam rencananya saja. Kejadian 4 ayat 7. Silakan Ibu Marta, tolong dibaca. Iya, Pak. Ya. Kejadian 4 ayat 7. Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Apa yang dimaksud Tuhan dengan berbuat baik di sini? Yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Nah, saya nggak tahu. Setiap orang mungkin porsinya, kualitasnya, kuantitasnya berbeda-beda. Jelas ya teman-teman? Bergantung dari bagaimana perjalanan kita dengan Allah di bumi ini. Kalau hanya sekedar berdoa saja dan kita melakukannya, kita udah sempurna dalam tindakan iman. Luar biasa ya. Kalau diperintahkannya hanya kemudian berdoa saja di dalam kamar tertutup 2 kali 3 sekalipun, dan itu benar-benar menggenapi apa yang Allah rindukan, kita berdoa bagi siapapun yang Allah tanam di hati kita, itu udah sempurna. Bukan berarti kita lebih lagi sempurna, lebih bagus lagi sempurna kalau kita melakukan apa yang kita pikir baik. Enggak ada faedahnya sama sekali. Betul teman-teman? Mengerti ya? Tidak ada faedahnya kalau kita berbuat baik tanpa dorongan dari kekuatan Allah sendiri. Hanya membuktikan untuk kita berbuat baik. Kita tuh orang-orang baik. Enggak kayak gitu. Ya teman-teman, kalaupun kita berbuat baik, karena kita sudah diberikan kebaikan oleh Allah. Apa yang menjadi timbal balik ketika kita mendapatkan kebaikan dari Allah? Berbuat baiklah pada orang, sebanyak mungkin orang. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kebaikan begitu dahsyatnya oleh Allah. Kalau kemudian kita diampuni akan setiap dosa-dosa kita yang paling besar, ampunilah juga orang lain. Dan kalau kita melakukannya di dalam kasih, kita sudah sempurna dalam segala hukum Allah. Sempurna dalam segala hukum Allah. Itu pun karena kita nurutinnya berlandaskan kasih. Jelas teman-teman? Ya. Yohanes 10 ayat 32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu, pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Apa saja contohnya pekerjaan baik yang dilakukan Tuhan Yesus? Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, menyembuhkan orang bisu tuli, kusta, memberi makan 5.000 orang, dan lain-lain. Perbuatan baik apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Seperti begitu. Sudahkah kita berbuat baik seperti Yesus? Menyembuhkan orang sakit. Sudah Pak, saya mendoakan. Nah kita tuh ketika mendoakan dan menyembuhkan orang sakit, bukan kita pandai berdoa. Bukan. Tapi karena ada Tuhan yang dorong kita untuk berdoa. Kalaupun kita membangkitkan orang mati, karena kemudian itu bukan karena kemampuan kita bangkitin orang mati, tapi karena memang ada kuasa Tuhan menghidupi kita. Kalau kita pandai mengusir setan karena kita pandai berpuasa, sudah berpuasa sekian waktu lamanya, kita udah ikut pemuridan, berarti kita sudah penuh dengan pengetahuan, bukan datangnya dari pengetahuan kita bisa mengusir setan. Bukan. Teman-teman begitu ya, bukan kita pun punya satu harta yang luar biasa, kita bisa beri makan 5.000 orang. Bukan. Tapi karena memang di waktu itu Yesus memang memberikan demonstrasi bahwa kerajaan Allah itu ya menyediakan, providing orang yang lapar sekalipun Tuhan perhatikan. Jelas ya teman-teman,
Kisah 10 ayat 38. Oke, siapa yang mau baca boleh, silakan. Saya, Pak. Terima kasih. Oke, kisah 10 ayat 38. Ini Bu Sinar ya? Ya, Terima betul, Pak. kasih Bu Sinar, silakan. Saya buka, terima kasih. Ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Terima kasih Bu Sinar. Terima kasih, Pak. Ya, Yesus berbuat baik, Yesus kemudian menyembuhkan orang sakit, Yesus mengusir orang yang dikuasai iblis, mengusir iblis yang menguasai seseorang. Mengapa ia bisa lakukan itu? Sebab Allah menyertai dia. Jelas ya teman-teman? Sebab Allah menyertai Yesus. Di backup sama Allah, Yesus. Yakobus 2 ayat 8. Silakan yang mau baca boleh. Yang belum, silakan. Saya, Pak. Terima kasih Bu Monica. Ya. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Ya, ini saya tadi udah bahas ya. Jadi kalau kita melakukan tindakan-tindakan baik berdasarkan kasih, apa yang telah Tuhan lakukan bagi saya pun melakukannya dengan sukacita pada orang lain, kita sudah memenuhi hukum Taurat, hukum utama, hukum Tuhan. 3 Yohanes 1 ayat 11, silakan. Berikutnya, siapa? Saya, Pak. Terima kasih, boleh Vina, silakan. Silakan, boleh Vina. Ya. 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Amin. Ya, terima kasih, boleh Vina. Orang yang berbuat baik berasal dari Allah. Koma, tambahan ya. Tapi barang siapa berbuat jahat, ada orang baik memang berasal dari Allah. Tapi kalau dia berbuat jahat, loh Pak, emang ada orang yang berbuat baik dan berbuat jahat sekaligus? Banyak. Banyak. Orang yang dua dunia hidupnya seperti itu. Kadang berbuat baik, yang berbuat jahatnya nggak diperlihatkan kepada orang, disembunyikan. Kapan tuh Pak? Nah saya nggak mau bilang ya ini masalah orang yang di luar Kristus. Pak, kalau di dalam Kristus adakah yang begitu? Banyak juga. Saya mau kita semua jujur ya, masing-masing di hati kita saja sendiri masing-masing. Pernahkah kita terpikir pikiran-pikiran jahat dalam diri kita? Saya pernah loh. Misalnya, saya lagi naik kendaraan bermotor nih ya. Tiba-tiba ada orang yang nyerempet saya. Waktu kemarin lah persis. Saya ditabrak orang, ditabrak mobil saya dari belakang, jegur gitu. Apakah saya boleh marah nggak? Boleh, kan itu mencelakai saya. Berhak marah nggak saya? Berhak. Memperingatkan, jangan gitu-gitu lagi ya. Pada orang lain kan bisa aja lebih celaka. Atau boleh nggak sih minta ganti? Boleh, kan saya dirugikan. Banyak pikiran yang muncul di dalam pikiran saya. Marahin aja, semprotin aja, pukul aja, bawa aja dia ke polisi. Minta ganti rugi dong. Banyak. Tapi yang saya lakukan apa? Ya, saya hanya melihat kendaraan saya dan saya sendiri tidak punya satu kerugian apapun. Ya saya lanjutkan saja perjalanan saya. Respon saya seperti itu. Kalau saya marah boleh, siapa yang larang? Kalau kemudian saya ngejek gelut, ya silakan aja kan itu saya dirugikan. Tapi saya memilih untuk ya udah berdamai dengan diri saya sendiri dan berdamai dengan keadaan. Nah teman-teman terlintas pikiran jahat terlintas. Tapi saya berpikir panjang untuk apa saya menerima pikiran seperti ini. Apa untungnya buat saya?
Lalu kemudian ketika saya mempergunakan hak untuk marah itu, ya, mempergunakan untuk marah itu, lalu kemudian apa yang terjadi setelahnya? Menyesalkan. Saya pernah memarahi seseorang, saya pernah mungkin membuat orang itu mungkin ngerasa terintimidasi, teraliri oleh kemarahan saya. Ujung-ujungnya bagi setiap orang yang ikut Tuhan akan menyesal. Mengapa? Karena terlintas emosi dan kemarahan muncul dari hati kita masing-masing yang pernah memarahi orang itu. Pasti menyesal. Kalau orang yang benar baik datangnya dari Tuhan, pasti akan menyesal pernah marah-marah. Kenapa? Ya nggak penting juga, nggak perlu juga marah-marah. Tapi kan emosi mengalahkan segala sesuatu. Iya kan? Demikian pula perasaan kita mungkin seringkali mengalahkan segala sesuatu, termasuk logika. Makanya iman seorang Kristen bukan didasari oleh perasaan, tapi oleh pikiran Kristus yang mendahului dan mendasari segala sesuatu untuk kita bertindak baik. Benar teman-teman, coba renungkan baik-baik. Pikirannya panjang sekali ke depan. Dampaknya apa? Buat keadaan, buat kita, buat keluarga kita, buat kehidupan kita. Panjang ke depan. Kalau kita ngomongin sesuatu, dampaknya buat orang lain apa? Panjang ke depan. Jangan sumbu pendek. Kalau sumbu pendek begitu nyalain jelegur, beledak gitu ya. Sumbu pendek. Panjang ke depan. Ya. Lebih banyak dengar Tuhan bicara di hati kita masing-masing. Apa yang Ia mau. Lebih dengerin Roh Kudus yang menyarankan dibanding apa yang kita kemudian kobarkan dalam diri kita. Jelas teman-teman, itu kita melatih diri dipimpin Roh Kudus seperti itu. Biarkan dia bereaksi. Biarkan dia merespon dan kita ngikutin responnya. Karena barang saya berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Artinya apa? Ia tidak pernah berjumpa pribadi dengan Yesus. Kita semua, apalagi di FFG ya, adalah orang-orang yang berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Orang-orang di RTM, orang-orang yang berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Gak usah dibuktikan ya pada orang lain, gak usah. Jujur pada diri kita sendiri, sudahkah saya melakukan hasil dari penjumpaan Kristus dengan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan? Nah, cek di hati kita masing-masing. Kalau ternyata kita bilang, munafik gitu ya, berarti kita masih tertuduh dan kita masih punya rasa bersalah di situ. Berarti minimal kita pernah melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Bertobat. Tepuk tangan buat pertobatan kita hari ini. Oke. Matius 17 ayat 20. Siapa yang belum baca boleh. Silakan. Kembali lagi ke awal deh kalau gitu ya. Yang mau baca boleh silakan. Bu Yunike lagi boleh, silakan Bu Yunike. Iya Pak Doni. Terima kasih. Matius 17 ayat 20 ya Pak. Betul. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Ya. Terima kasih Bu Yunike. Sama-sama Pak Doni. Matius 13 ayat 31-32. Ini sambungan dari yang tadi Bu Yunike baca ya. Silakan dibaca lagi oleh yang lain, silakan. Saya lagi, Terima kasih. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Bu Dina ya Hal ini. kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Terima kasih Bu Dina. Oke. Ya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Itu biji sesawi ya. Tapi apabila sudah tumbuh, iman yang kita punya sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan jadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Menurut Anda apa yang dimaksud oleh iman biji sawi itu? Iman yang hidup,
iman itu bisa dapat bertumbuh menjadi besar dan menjadi kehidupan bagi banyak orang yang berlindung di pohon itu. Hari ini kita lakukan tindakan-tindakan iman yang kecil. Hanya dengar dan kemudian sediain kuota, wifi-nya mungkin bisa untuk yang lain, nonton Netflix, kemudian lihat YouTube, lebih menarik yang lain. Tapi teman-teman melakukan tindakan iman dengan mendengar FFG ini. Ini langkah kecil. Iman yang sederhana. Tapi pasti Tuhan gantikan dengan satu kejadian yang besar bersama-sama dengan. Mengapa? Setiap perubahan-perubahan yang mendasar dalam kehidupan kita dan itu mengakar kuat, biasanya akan tumbuh besar nantinya kelak dan aman kalau diterpa oleh badai kehidupan. Mengapa? Karena ini bisa mempengaruhi emosi perasaan kita, bahkan setiap hal yang menakutkan kita sirna lenyap oleh karena firman yang melawat kita. Saya nggak bilang di FG ini semua orang dilawat Tuhan, enggak. Saya nggak bilang begitu. Tapi setiap orang dengan respon yang tepat, dengan satu kerinduan yang tepat, akhirnya mereka bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus dan itu yang mengubahkan hidup mereka dan hidup kita semua. Hanya satu yang saya bilang bisa mengubahin kita, Tuhan Yesus. Kita semua nggak bisa ngubahin orang lain, nggak bisa. Tapi kalau langkah iman kita lakukan terus-menerus, mana ada iman yang kemudian terbilang sebagai sederhana, yang kemudian hanya bisa dinikmati oleh kita saja, tapi itu kelak akan dinikmati oleh banyak orang. Ya contohnya FFG ini, awalnya diawali dengan siaran Facebook, tapi ternyata sekarang orang bisa menikmati bahkan lanjut lagi ke RTM secara keseluruhan. Gabung di RTM, gabung di Retnas. Tepuk tangan semuanya. Semua kita terhubung satu dengan yang lain. Nah sekarang karena kita terhubung satu dengan yang lain oleh kasih Tuhan, maka sekarang silahkan berbuah lebat dalam Tuhan. Yang mengatur kita pertumbuhannya, yang mengatur kita kemudian ke arah mana kehidupan kitanya. Dan saya pastikan teman-teman, kalau kehidupan rohani kita berlimpah-limpah dengan hidupnya Kristus, hidup jasmani pun akan menuruti apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam wilayah rohani. Karena yang rohani lebih dulu dimerdekakan oleh Tuhan, maka hal-hal yang jasmani pun kita bisa mendapatkannya. Contohnya apa sih? Apa saja yang dibutuhkan di dunia ini? Apa saja yang dibutuhkan di dunia ini? Mari kita lihat ayatnya yang tadi saya bilang dalam Yohanes 15 ayat 7. Apa saja yang kamu kehendaki di dalam Tuhan, ya. Apa saja yang kamu kehendaki di dalam Tuhan, asal engkau berbuah lebat. Ya, lihat ini. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Bapa dipermuliakan dalam pekerjaan kita. Bapa dipermuliakan dalam masa tua kita. Bapa dipermuliakan dalam masa depan kita. Bapa dipermuliakan dalam pelayanan kita. Kalau kita mengedepankan Bapa dan dimuliakan, Bapa akan membawa kita terus naik dalam segala hal apapun. Tidak mungkin Bapa menyembunyikan kita di bawah kasur. Tidak mungkin. Bapa akan tinggikan siapapun yang tinggikan anaknya. Dan kita tinggikan anaknya Yesus. Agar setiap orang yang melihat Yesus, mereka kemudian dihampiri oleh Tuhan Yesus dan mereka berubah seperti kita diubahkan oleh Tuhan Yesus. Tepuk tangan semuanya. Keren ya? Aduh. Silakan ada yang mau bertanya boleh atau ada yang mau menambah. Dapat apa hari ini teman-teman? Pertobatan. Oke, silakan ada yang mau bagikan sesuatu. Kalau nggak saya todong. Ada yang mau, Bu Yunika silakan. Saya Pak Doni. Boleh. Ini mau bertanya mau ngapain nih? Mau bersaksi, mau bertanya, mau sharing? Seperti Pak Doni yang bilang tadi naik motor, saya ngalamin. Oh, oke. Saya pernah ngalamin mobil saya itu waktu itu, ya kalau bilang saya rugi lah. Iya. Disenggol, mobil saya lecet. Oh, oke. Tapi
yang nyenggol ngotot. Ya, aku tahu itu hanya supaya nggak ditagih, dia dibayar apa minta ganti kan. Iya. Saya ngerti gitu dia karena dia cowok juga kan. Iya. Ya saya senyum aja ngeri-ngeri sedap juga kan karena dia laki-laki. Saya perempuan. Iya. Dalam hati saya, ya ampun, aku lihat mobilnya lecet gitu, pasti ngeluarin uang lah. Namanya mobil paling dikit 300.000 keluar lah kan. Iya. Meski Polres kecil gitu. Tapi aku sudah diem gitu. Cuma saya gitu aja. Terus dengan gitu langsung hati saya damai sejahtera. Yes. Sebenarnya secara manusia saya udah gini. Apalagi saya perempuan pasti nyerocos kan. Iya. Agak keluarlah perempuan cerewet gitu loh. Nggak cerewet. Oh, FG semua cerewet. Nggak ada yang cerewet. Semua dalam Tuhan itu manis, lembut, dan rendah hati. Tepuk tangan lagi. Oke, terus. Akhirnya bapak itu ngoceh ya. Aku senyum. Nggak tahu saya bisa senyum gitu loh. Dia sampai unjuk-unjuk saya gitu. Supaya saya nggak minta ganti gitu. Ya udah Pak. Enaknya gimana Pak? Saya gituin. Ya udah apa Pak? Ya udah. Terima kasih ya Pak. Hati-hati di jalan saya gitu aja. Okay. Cuma aku udah sudah diam gitu cuma gitu. Akhirnya damai sejahtera hati saya itu sama pikiran ada gitu. Dan akhirnya saya diem dan senyum. Hebat. Saya pikir itu hebat. Hebat. Saya bilang gitu. Tadi udah mau emosi saya Pak. Karena kita logika manusia kan, hitung-hitungan matematikanya. Gitu. Tapi Roh Kudus katakan diam gitu. Wow. Wow. Tepuk tangan buat Bu Inike. Haleluya gitu. Terima kasih atas kerendahan hatian dan kelemah lembutannya. Oke, terima kasih Bu Inike atas kesaksiannya. Oke, ada lagi yang lain silakan. Ini Bu Dina, silakan Bu Dina mau bagiin apa? Buat pemulihan. Silakan Bu Dina. Ya. Ya, hari ini sih banyak sangat diberkati ya, mulai dari kesaksian tadi dari saudara kita Denis ya, yang sangat muda, yang sangat diberkati lah. Ya meskipun pengajaran kita ini yaitu untuk menuai lebih banyak, meskipun apa yang belum menuai sih ya, aku jujur saja ada kadang banyak dropnya, kadang menyala gitu, kadang drop gitu, kadang capek, kadang ya jenuh gitulah seperti yang dibilang Denis tadi. Ya kadang banyak menuntutnya gitu, tapi bukan menuntut sama Tuhan ya, kadang banyak menuntutnya sama keluarga, kenapa nggak begini, tapi dengar kesaksian Denis tadi ya juga ya, banyak sih yang awalnya tadi hati ini kan udah paham dari pertama kali pemuridan, udah paham sih tentang bersukacita melakukan sesuatu karena Tuhan, udah paham, tapi kan enggak. Kadang kita untuk mencapai juara 1 itu gampang, tapi untuk mempertahankan kan susah gitu ya. Itu yang saya alami gitu. Kadang turun itu rohaninya, tapi pertama-tama kali dulu ikut pemuridan ini kayak semua seperti sudah mau ke surga gitu ya. Tapi berjalan waktunya kok surut, kenapa Tuhan gitu. Kenapa kayak tadi malam lah, misalnya nggak parah-parah banget sih secara manusia, tapi kenapa ya aku ngomong gini, ini kenapa ya ngomong tentang pahit gitu ya, misalnya bukan ngomongan yang sangat kasar, tapi menurut Tuhan itu nggak suka gitu. Jadi kita tahu itu pahit, kenapa? Oh, karena nggak melekat kepada rantingnya gitu, nggak melekat ranting kita sama dia gitu ya. Coba kalau kita melekat sama dia itu kita seperti aliran air hidup yang bahkan merangkul, memeluk orang lain gitu loh. Tapi kita memberkati orang lain gitu. Tapi ini kok sumbernya pahit sih gitu. Jadi ngerti tahu kalau nggak sedang di hadirat Tuhan, nggak sedang ngobrol sama dia gitu. Tapi sangat diberkati juga sih bahwa apa yang kamu lakukan bahkan memberikan minum pun kepada seseorang, kalau itu melakukan untuk Tuhan, benar-benar itu sebuah sukacita yang sangat besar. Aku pernah pengalaman gitu ya, cuman ke bank doang, ada orang tua yang nggak tahu di mana yang harus ditulis, saya bantu itu, meskipun nggak dapat ucapan terima kasih, tapi ada sukacita yang besar gitu, ada sukacita yang nggak bisa diungkapkan dengan apa gitu, nggak pernah dapat
terima kasih, nggak pala dapat apa-apa, tapi karena kita melakukannya, karena kita benar-benar dari hatinya dari surga gitu ya, Betul, itu betul, bisa kita rasakan kita dikasih itu yang sangat bisa kita impartasi kepada orang lain, kita bisa betul. kayak merebut hati orang itu gitu loh, gitu. Tapi ya itu yang saya pertanyakan gitu, kadang sedang ada di fase yang itu tadi, nggak sedang menggebu-gebu dan nggak sedang memberkati orang lain gitu. Iya, Maunya pengennya seperti itu gitu dalam iya, segala hal, iya, memberkati orang lain dalam iya, perkataan, dalam perbuatan, dalam kekurangan iya, sekalipun iya, kita pengen berbagi gitu. Tapi iya. karena saya sedang belum di fase itu gitu. Tapi dengar ini tadi, FFB gini, makanya ya sering menyempatkan waktu untuk FFB ini karena dapat hatinya gitu, dapat Hmm, pemulihannya kembali gitu. Karena kita nggak bisa di dalam frekuensi yang seperti itu terus, nggak bisa. betul. Kita butuh siraman, kita Iya, butuh dari surga gitu loh, kita iya, butuh gitu. iya. Makanya ya sangat diberkati sih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih untuk Denis ya. Luar biasa. Semoga aku punya anak yang seperti itu. Bahkan memiliki hati yang sama seperti hatinya Bapak gitu ya. Yes. Jadi gitu aja sih Pak Terima Denis. kasih Bu Dina. Tepuk tangan buat Bu Dina. Wow. Jadi kalau kita mendapatkan satu kesempatan untuk lahirnya satu damai sejahtera ya, ketika kita memberikan dari apa yang kita nggak sanggup kita berikan, kita tuh sedang menikmati kehadiran Kristus yang bekerja dalam diri kita. Mengalami kerugian, tapi kok damai sejahtera ya, sukacita ya. Itu seperti yang dalam Ibu Nika tadi ya. Kita sedang mengalami kehidupan Kristus, bukan kehidupan kita. Kita mah kan ingin ganti rugi, ingin marah-marah, ingin nunjukin bahwa kita tuh masih punya hal yang perlu kita banggakan gitu ya. Tapi kan ketika itu dinolkan oleh Tuhan dan munculnya reaksi yang berbeda dengan apa yang kita punya, itu tuh Tuhan. Itu Tuhan yang hidup dalam diri kita. Dan itu indahnya ketika kita mengalami Kristus. Oke? Ketika kita mengalami Kristus, kita sedang diberikan kesempatan untuk menikmati hatinya. Bukan hati kita lagi. Oke? Menikmati keberadaan dirinya adalah hal yang menyukakan bagi setiap kita anak Allah. Kenapa? Karena kita bagian dari kealahan itu sendiri. Jelas ya, kita ini anak. So, berbahagialah kalau kita mendapat bagian dalam penganiayaan, penderitaan seperti itu. Bagi dunia itu omong kosong bagi dunia ya. Tapi bagi kerajaan Allah itu semua hal yang kita nikmati itu berupa satu privilege, satu anugerah, satu kasih karunia yang sukar diungkapkan dengan kata-kata. So, kita kan bisa bilang gini, Tuhan makasih ya. Bapak makasih ya. Bilang gitu aja. Kalau kita lagi ngalamin hal yang sulit, Tuhan Yesus tolong. Kalau kita lagi ngalamin kelepasan, Roh Kudus makasih. Mengapa? Karena dengan begitu kita makin memahami keberadaan Tuhan, Allah Bapa dan Roh Kudus bergantian dalam diri kita tuh, bergantian tuh kita bisa mengalami pribadi mereka. Dan itu indahnya menikmati masalah di dalam Kristus. Yang nggak bisa diungkapkan dengan perkataan dan mungkin nggak bisa diajarkan 1 menit, 2 menit kepada orang lain. Orang lain akan, gila kamu ya, biarin. Tepuk tangan semangat ini. Jadilah berbeda dengan orang dunia. Karena dengan begitu kita jadi orang yang mengimpartasi kasih di dunia. Dan semakin kita kemudian terlihat seperti hidup Kristus, orang akan penasaran, kok bisa sih setahan itu? Kok bisa sih? Apa sih yang terjadi dalam kehidupan kamu? Nah, ajakin nih pemuridan. Oke, sebelum diajakin pemuridan, sebelum masuk ke sini di grup di FFG, dimohon hadir dulu ya di dalam siaran FFG-nya sebelum masukin ke grup. Karena kalau di grup biasanya masuk tanpa ikut FFG ya Minimal 3 kali lah. minimal 3 kali ya kata yang sudah berpengalaman. Karena kalau mereka belum mengalami kegerakan di FFG, mereka cenderung akan mengambil kesempatan untuk apa saya nggak tahu. Kesempatan untuk apa coba? Kesempatan untuk mungkin japri satu-satu.
Japri sesuatu Eh, untuk eh, eh, pengertian eh. mempunyai satu kepentingan tertentu. Nah, saya khawatirnya begitu. Om, Hindarkan jangan om, hindarkan dari jangan kepentingan om. pribadi ya, hindarkan dari kepentingan pribadi. Setiap FFG ini kan cari Tuhan, ya. Kepentingan pribadinya ditanggalkan dulu. Kalau kita udah nemuin Tuhan, tentu apa saja yang dibutuhkan dipersediakan oleh Tuhan. Ya, semangat FFG dan pemurnian dalam Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih Denis atas peringatannya. Sudah cukup, aku tahu. Oke, oke, oke. Ada lagi yang mau bertanya atau mau bersaksi? Bersaksi ya, bukan bertanya. Saya mau membagikan sesuatu, boleh. Satu orang lagi. Pak Jeff. Ah, barangkali Pak Jeff mau membagikan sesuatu. Pak Jeff lagi ngopi nih. Ya, 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 makasih Pak. makasih. Oh, terima kasih Pak Jeff. Ada lagi mau bagikan sesuatu, boleh? Bu Marta mungkin? Enggak, Pak. Yang lain dulu. Bu Yang lain Livia dulu. Oh, atau Bu 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 Marta Monica. lagi ngopi juga. Oh, oke, kalau tidak ada yang lain, maka akan kita tutup FFG pada malam hari ini. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, gambarkan Engkau dalam kehidupan kami, pikiran kami, seluruh cenderungan cenderungan emosi kami, cenderungan perasaan kami, pikiran kami kepada. Karena kami tahu kami sedang ditentukan oleh Bapa kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu juga kami sedang dipimpin oleh Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan-Mu yang berlimpah-limpah itu. Dan Tuhan Yesus, kami mengarahkan semua kekuatan kami, kemampuan kami yang selama ini kami pikir kami mampu, kami bisa, kami lakukan dan kami punya urapan, kami arahkan kepadamu Tuhan. Untuk kami hanya membuat Engkau sekarang berdaulat penuh. Berkata-katalah Tuhan. Buat kami mendengar Engkau bicara. Hingga setiap opsi yang kami miliki terbatas dan tidak ada lagi yang lain. Selain hanya opsi yang darimu. Opsi yang darimu ini sekarang kami pakai untuk kami melanjutkan hidup yang Kau berikan. Hingga hidup yang kami punya ini jadi berlimpah-limpah. Dan terus-menerus naik dalam kemuliaan demi kemuliaan. Dan hanya opsi sorga saja yang tersedia. Dan kami tahu setiap berkat-berkat rohani yang telah disiapkan, kami mendapatkannya sekarang oleh kehidupan-Mu yang berlimpah-limpah itu. Dan setiap apapun yang kami butuhkan di dunia ini, kami mendapatkannya dari-Mu. Dan bahkan kalau kami berbuat baik dengan sederhana sekalipun, Engkau sanggup menggantinya berlimpah-limpah. Engkau punya reward yang luar biasa bagi kami semua. Terima kasih kalau kami mempercayakan semua apapun yang kami butuhkan, yang kami harapkan, hanya kepada kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang membimbing kami masuk ke dalam berbagai kebenaran kerajaan Allah. Dan firman-Mu mengatakan, kalau kami masuk dalam kebenaran dan kerajaan Allah, maka segala sesuatu ditambahkan. Dan kami bersyukur, Engkau adalah Tuhan yang memperhatikan kami dengan seksama, dengan dahsyat, dengan teliti, dan dengan kasih. Terima kasih kau lingkupi kami dengan damai sejahtera-Mu. Dan kau jaga hati kami, agar kami selalu memancarkan isu kehidupan saja, bukan isu yang lain. Makasih Roh Kudus, kalau Engkau setia bagi kami untuk kami senantiasa dihibur, ditolong untuk mengerti semua yang dikatakan Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami mempunyai penolong seperti Engkau. Bapa Surgawi, silakan Kau ajar kami seperti Yesus hidup di muka bumi ini. Dengan ketaatannya, dengan kasihnya, dengan setiap kelemah lembutannya, ajar kami seperti ini. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami tutup ibadah FFG pada sore hari ini. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Dan ajari kami melanjutkan kehidupan bersama-sama dengan Engkau, Tuhan Yesus dan Roh Kudus di bumi ini. Kami tidak terpisah dengan Engkau, bahkan kami sekarang menyatu dengan Engkau. Kami dengan sukacita membiarkan Engkau juga berdaulat penuh dalam tubuh jasmani ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur, haleluya, yang percaya katakan, amin. Oke, mari kita buka fotonya, mari kita berfoto bersama. Oke, siap. Ibu Lis, Bu Iren mau difoto?
Kalau mau difoto silahkan dibuka videonya. Oke, 1, 2. Ini di median masih terang benderang. Di kita udah gelap loh ini. Luar biasa loh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salam buat anak-anak SOS ya Bu Monica. Tuhan berkati semuanya. Ya Pak, disampaikan Pak. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Saya Thank selalu. you. Kasih Denis. Bu Yeni ke Bu Levina, Denis, Pak Jeb, Bu Thank you Monica, Bu plot Martamina, listnya. Bu Sinar, Ibu Lis, Ibu Iren, Bu Dina, Tuhan berkati. Kan berarti dirimu 5 hari seminggu kan?